Hai Libra, selamat tahun baru. Sekarang kita general reading ya. Ini untuk Sun, Moon, and Rising in Libra. Ada pesan dan energi apa di Januari? Seperti biasa ini adalah collective reading ya. Sudah ada King of Pentacles. Jadi kalau kamu ingin lebih spesifik, ingin membahas kamu aja, silakan ke personal reading. Atau setelah menonton ini ya, kamu ingin membahas lebih lanjut, juga bisa ke personal reading. Oke, kita lihat ada apa lagi untuk Libra. Sudah ada creativity, page of wands, kemudian six of pentacles, generosity. At the bottom of the deck-nya ada page of cups, sebelumnya ada nine of wands dan seven of pentacles. Libra yang ingin fokus di pekerjaan dan usaha, ingin meningkatkan gitu ya, punya penghasilan tambahan atau memperluas usaha kamu, kelihatannya bisa ya di bulan Januari ini. Dan kelihatannya kamu akan lebih kreatif. Kemudian yang aku rasakan juga beberapa dari Libra akan bekerja sama dengan fire signs, Aries, Leo, Sagittarius, dan juga earth signs ya, Taurus, Virgo, Capricorn. Libra juga kelihatannya akan sibuk di beberapa kegiatan. Bisa jadi ada proyek baru, ada peluang baru ya. Meskipun di sini kemungkinan proyeknya masih kecil-kecil dan hasilnya itu mungkin ya belum sebesar yang diharapkan. Tapi nggak apa-apa, kelihatannya proyek ini akan terus-menerus ada. Jadi kayak berkelanjutan gitu ya. Kemudian kalau soal kepercayaan ya, memang ada beberapa Libra di sini punya trust issue. Nah, ini bisa kaitannya dengan percintaan juga ya. Karena ini general reading, jadi silahkan terapkan di masing-masing bagaimana situasi dan kondisi yang kalian hadapi. Kalau di pekerjaan, aku melihatnya di sini mungkin kamu bekerja sama dengan junior kamu. Jadi di sini mungkin ada gap dari segi usia, dari segi background, kemudian cara pandang. Nah, salah satu cara untuk menyikapi supaya kalian itu bisa saling percaya, terutama Libra gitu ya, bisa percaya kepada partnernya, ada baiknya kalian itu banyak melakukan kegiatan bareng. Yang aku rasakan sih ya, trust issue ini sebenarnya lebih dari kayak pikiran-pikiran aja gitu ya, kayak bayangan-bayangan yang belum tentu benar. Jadi kayak ada pikiran-pikiran yang jangan-jangan dia begitu, nanti kalau dia begitu gimana gitu ya. Jadi sebaiknya makanya daripada berangan-angan ya, daripada berandai-andai, lebih baik sering ketemu, sering beraktivitas bareng. Jadi kamu bisa melihat secara langsung gerak-gerik dia, bagaimana dia berbicara, bagaimana dia bersikap. Ya, memang di sini yang aku rasakan ada beberapa sifat atau karakternya bertolak belakang. Ya, jadi itu salah satu yang menyebabkan ada trust issue. Dan di sini juga aku mau kasih tahu sebenarnya ada plusnya juga kalau misalnya kamu itu waspada. Karena tetap saja gitu ya, terkadang ketika kita sudah percaya sama seseorang, orang itu mengkhianati kepercayaan yang kita berikan. Nah, jadi daripada menanggulangi kan lebih baik mencegah gitu ya. Cuma sih di sini sebagian besar apa yang dikhawatirkan itu sebenarnya hanya ada di pikiran aja. Ya, jadi banyak-banyak menanamkan positive thinking, kemudian kamu juga berusaha untuk menarik energi positif ya, supaya pikiran kamu itu nggak terpapar dengan energi negatif dari eksternal, dari pihak luar. Untuk yang sudah punya komitmen, ya memang di sini ada sedikit tantangan ya atau ujian. Bisa jadi pasangan kamu atau bahkan kamu gitu ya, tergoda dengan pihak ketiga. Cuma masih baru tergoda sih ya yang aku lihat. Jadi bulan Januari ini masih bisa diatasi. So, kalau misalnya kamu udah mulai lirik kanan kiri atau pasangan kamu seperti itu,
segera cari cara untuk menanggulanginya ya, atau mencegahnya, jangan sampai kejadian gitu. Kemudian buat kamu yang sudah nunggu-nunggu hasil dari usaha kamu selama ini, kelihatannya memang di bulan Januari belum kelihatan banget hasilnya. Bahkan kamu itu kayak masih harus mengeluarkan effort ya. Apakah itu tenaga atau juga modal, masih ada yang perlu kamu keluarkan. Tapi nggak usah khawatir ya. Kelihatannya keluarnya juga nggak jor-joran dan itu masih bisa dibilang memang yang diperlukan ya. Jadi bukan yang kamu kayak diporotin ya atau kamu kayak kebablasan. Enggak sih ya, yang aku rasakan seperti itu. Tapi di sini juga artinya kamu harus berhati-hati. Jangan sampai kamu salah perhitungan ya. Ada kemungkinan juga ya, karena kalau misalnya kamu itu berurusan dengan orang yang susah dipercaya dan itu merupakan firasat ya, bisa jadi orang ini akan mengambil keuntungan tanpa kamu ketahui gitu ya. Jadi dia nggak bilang-bilang kalau misalnya mengambil porsi lebih dari seharusnya atau lebih dulu daripada kamu. Nah, di sini juga kelihatannya kamu akan banyak memberi ya. Selain tadi gitu ya, misalnya masih menambah modal, kamu juga kayak akan lebih dermawan ya. Yang aku rasakan Libra ini akan lebih pengasih. Nah, itu salah satu cara untuk bisa membuat kamu itu lebih percaya diri. Dengan berbagi, dengan memberikan kepada yang membutuhkan, itu tanpa disadari akan membangun kepercayaan baik ke diri kamu maupun ke orang lain ya, terutama ke orang yang sedang berurusan sama kamu. Jadi energi positif dari orang yang dibantu oleh kamu itu akan semacam mendukung ya. Jadi orang itu akan mendoakan kamu selamat, lancar segala urusannya dan pokoknya hal-hal positif gitu ya yang akan berbalik ke kamu. Kemudian ke percintaan lagi, di sini yang aku rasakan beberapa dari Libra yang sudah berpasangan mungkin ada problem di komunikasi atau kalian itu saling sibuk ya satu sama lain. Tapi kelihatannya di bulan Januari ada kesempatan untuk bisa quality time. So jangan tunda ya kalau misalnya kamu ada rencana atau kayak lagi browsing-browsing atau lagi ngobrol sama temen terus kayak ada ide ya, oh kayaknya aku mau ngajak pasangan ke sini. Aku pengen ambil cuti 2 hari mau ke tempat ini sama pasangan. Nah itu segera realisasikan di bulan Januari. Kalau untuk yang single, yang aku rasakan sih di sini, kalau kamu naksir seseorang ya, atau sebaliknya ya, karena ini general reading, jadi cross watcher juga bisa. Yang aku rasakan masih ada salah satu pihak yang lebih suka. Dan beberapa mungkin yang satu suka, yang satu itu belum suka ya. Jadi kayak bisa dibilang masih bertepuk sebelah tangan. Tapi nggak usah khawatir sih, seiring waktu ya, kalau misalnya gigih, kalau misalnya kamu yang menjadi pihak suka duluan ya, yang suka sama dia tapi dianya belum suka, ada kemungkinan kamu akan bisa menarik perhatiannya. Salah satu cara adalah untuk kreatif gitu ya. Jadi kamu harus cari cara yang kreatif untuk menarik perhatian orang ini. Ya, beberapa kelihatannya akan naksir kepada yang lebih muda. Jadi wajar ya kalau misalnya dia itu jauh lebih muda, maka akan ada proses yang cukup panjang ya untuk PDKT atau penjajakan. Oke, sekarang kita ke Oracle Advice ya. Ada pesan dan nasihat apa untuk Libra, Sun, Moon, and Rising? Wow, what's your thoughts? Ini sama dengan Gemini atau Aquarius gitu ya. Jadi memang di sini pikiran sangat berperan. Tadi termasuk trust issue gitu ya. Jadi kepercayaan itu terkadang sebenarnya orangnya sih nggak apa-apa gitu. Cuma karena pikiran kita itu suka traveling ya, suka mikir yang enggak-enggak, akhirnya timbul tuh trust issue. Jadi hati-hati dalam mengolah pikiran, jauhi overthinking ya, usahakan untuk tidak overthinking. Lebih baik banyak kegiatan aja. Jadi supaya membunuh pikiran-pikiran negatif dengan kamu fokus ke kegiatan yang dinamis gitu ya, yang aktivitas fisik, aktivitas yang memerlukan kreativitas,
yang memerlukan fokus, dan juga kalau perlu ya, misalnya kamu fokus ke pekerjaan kamu, supaya di tahun 2024 kamu bisa naik gaji atau promosi dan lain-lain. Oke, Libra, so demikian dulu reading untuk kamu, semoga membantu. See you and take care.